Mas kopi dulu Mas ya. Ya, kopi dulu. Terus kalau ke situ masih di print Bu, masih di print ya, di print di sebelah sana. Selesai kamu. Kasihan nih, kok pengajar. Terus, kok bohong terus ya? Kayak bohongnya dari awal kenapa bohong? Kalau bohong itu malah berat. Tanya Pak pengacara. Orang polisi nanya kamu tuh sudah ada semua bukti-bukti. Ini nih loh. Tahu ini di mana? Ini di kamar atas, bukan di kamarmu. Ini di kamar atas. Ada di kamu yang ambil. ada di dalam kamar yang saya berangkat ke sana, sekali saya ambil aja gitu. Di mana? Di dalam tas saya. Maka enggak, ini ada spraynya ada. Ya sudahlah, kamu harus sedikit kecuali kamu sudah kayak ada bukti kemak tadi itu apa itu ijazah itu baru kamu ini. Kalau tidak ada bukti memang kamu susah, tidak masalah ya. Coba kamu takut aja sama Tuhan, sekarang agama itu aja coba, nggak usah ini. Kamu punya agama nggak? Kan ada agama.
agamanya mengajarkan apa? Kalau bohong itu kan dosa. Ya, polisi menanyakan itu sudah ada ini, tapi juga nggak masalah. Tanya Pak pengacaranya kalau berbohong sulit membelit-belit di sini. Benar. Jangan mau korek-korek orang yang nggak ini kan susah. Ya, coba kamu ke agama, takut nggak dosa ini. Kamu sudah memperkosa dia aja udah dosa itu kasihan. Coba, ya kamu untuk menebus dosamu ya itu terus terang aku ini. Jadi dosanya sedikit, sudah kamu perkosa ini. Ya, aku lagi kan gitu jadinya. Coba kembali lagi, itu Angelin itu anakmu, terus digituin sama ini gimana juga? Ini keluargamu aja, gimana coba kembali lagi? Kemanusiaan, keagama, ya. Renungkan nanti ya, renungkan juga nanti. Kalau itu cuma anaknya Agus, Angelin itu anaknya Agus, terus digituin sama orang, terus gimana coba? Ya Gus ya. Biar ringan juga Agus juga dosanya biar nggak berat. Sering ke gereja? Nggak pernah? Oh, nggak pernah ke gereja. Ya, nanti didatang rohaniawan ya. Ya, nanti biar di ini Alkitab. Bisa baca Alkitab? Ya, coba nanti merenung. Merenung ini. Korek-korek yang nggak ini. Coba contohnya tadi kebohongan itu yang jasa tadi. Kalau enggak Pak Kasat saya ngomong itu kan kamu nggak percaya. Ditanya ini adik, ini kakak saya, ini saya, yang jelas itu jasanya orang. Ditempel fotonya dia di ini. Belum enggak ngaku juga. itu Pak Kasat saya tuh ngetes kamu jujur kok enggak bohongan, ternyata kamu memang suka bohong gitu loh. Itu cek itu untuk apa? Itu cek di fotokopi di ini itu. Ya, cek itu yang ya udah, semua dibilang ada di situ. Udah sekarang kan kamu istilah udah ini hati nurani aja, kembali ke hati nurani aja, terserah aja nanti bagaimana hukumannya, bagaimana sekarang kembali aja ke hati nurani aku saja, biar nanti hukumannya ringan, biar nanti bisa memperbaiki diri kan masih muda ya. Biar gak capek. Kalau caranya capek pusing Besok kita di polon-polon sampai jam 3 jam 4. Ya Gus ya, coba Gus buka hatinya rohani. Gus baca Gus. Saya dulu. Kamu baca, saya baca. Saya baca. Punya kita. Punya kita. Kalau bisa baca. Pak udah makan Pak? Sudah, sudah.
Agus. Saya nggak tahu hati itu mana. Kamu agama? Kamu agama? Kamu berdoa. Kamu coba ngomong sama dosa lain. Kita kasih dasarnya mengaku dosa, ampun, kita ubah hidup yang baru. Saya ini bisa mengatakan itu kepada anak saya juga Kristen. Aku saja, Tuhan ampuni kemarin saya keliru, Tuhan ampuni agama saya, kemarin saya hilang, Tuhan biarlah itu. Tuhan bilang apa walaupun dosa merah seperti permisi, tapi Tuhan kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan rendah hati, Tuhan mengampuni, Tuhan yang menolong kamu. Kamu tidak bisa menolong dirimu sendiri. Kamu mau berbelit kayak apapun, ya. Tapi bukti-bukti ada. Nggak aja karena kondisi terkecoh hanya karena omongan kamu, terus omongan kamu itu meringankan kamu. Tidak. Coba kamu buka hatimu terus. Hanya Tuhan yang tahu apa yang kamu lakukan. Hanya Tuhan yang tahu. Polisi hanya mengaitkan dengan barang yang ada, dengan luka-lukanya anak itu yang ada dengan ini. Tapi sebenarnya kamu yang tahu persis. Dan lebih-lebih lagi Tuhan melihat waktu itu apa yang kamu buat. Coba kamu lihat saya dulu. Lihat saya. Tidak usah kamu berbohong. Sebenarnya harus memulai kamu terus harus bilang begini. Buka hatimu, minta ampun sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Tidak kamu mengaku dosa, ya. Supaya kamu diampuni. Tapi kalau kamu tidak mau mengaku dosa, kamu menganggap dirimu benar saja, bagaimana Tuhan mau mengampuni kamu? Kamu ada pakai obat, ada bayar semua, begitu. Orang tuamu masih ada. Kamu cerita sama saya bahwa kamu terapung-apung, itu betul bilang? Ya, berarti apa? Coba kamu ingat, berarti Tuhan mengasihi kamu sehingga Dia menolong kamu. Nyawamu ditolong, nyawa dia ini tenggelam, sampai kamu bilang kamu makan kampus. Ya. Itu siapa yang punya kekuatan yang bisa menolong kamu? Siapa yang menolong kamu waktu itu? Siapa yang menolong kamu? Tuhan yang menolong. Walaupun kamu makan habis, kamu masih hidup, ya. Tuhan beri kesempatan kamu hidup untuk apa? Supaya hidupmu berarti untuk orang lain, ya. Tapi kalau saat ini kamu salah, oke, orang bisa salah, tapi orang mau berubah atau tidak? Kadang dulu orang jatuh, ya, orang salah. Tapi coba buka hati, nggak usah lagi mengarang-arang cerita ini itu bagaimana? Ada orang jadi cengkel sama kamu. Kamu bisa berdoa? Bisa berdoa? Tangan taruh di meja sini. Kamu tak mau berdoa? Tak mau berdoa? Mau? Ya, taruh di sini. Begini sini. Taruh di sini. Berarti kamu tak mau berdoa. Kamu tak mau berdoa? Belum bisa. Kamu mengeraskan hati. Minta ampun, saya bilang. Kamu tidak mau minta ampun sama Tuhan apa yang sudah kamu lakukan? Tak mau minta ampun pada Tuhan? Tidak mau? Tuhan menunggu kamu, ya. Tuhan menunggu kamu kapan anakku, aku sudah minta ampun kepada saya. Tapi kamu belum bisa. Hanya minta Tuhan ampuni saya salah. Kamu salah nggak? Gus, kamu salah nggak? Kamu salah nggak? Salah. Kamu tidak mau minta ampun sama Tuhan? Tidak mau berdoa? Kamu bisa berdoa?
tapi tidak mau berdoa sekarang. Belum bisa. Kenapa? Ada sesuatu yang menyentuh di hatimu. Matamu tidak terbuka. Pasti ada sesuatu sehingga kamu tidak mau berdoa. Dari kemarin dari kamu ditangkap sampai hari ini kamu tidak pernah berdoa? Hah? Tidak pernah bisa. Mau saya berdoa sama? Kalau gitu taruh tangan. Taruh tangan. Lagi dekat. Kamu mau ikuti kata saya? Kamu percaya Tuhan Yesus mengasihi kamu? Percaya? Kamu percaya Tuhan tahu apa yang kamu buat? Kamu mau minta ampunan? Ikuti kata saya. Tuhan Yesus, Engkau tahu saya. Engkau tahu apa yang saya lakukan. Saya berdosa di hadapan-Mu. Tuhan yang lebih mengetahui segala perbuatan saya. Aku mohon ampun atas segala dosa saya, atas apa yang saya lakukan kepada Angeline. Biarlah Roh Kudus menjamah hati saya, menjamah bibir mulut saya, sehingga apapun yang saya sampaikan, apapun yang saya ceritakan, itulah yang saya lakukan. Tolong saya Tuhan, saya mau menjadi orang baik. Biarlah Tuhan mengubah saya, sehingga hidup saya berarti bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan masih memberikan hidup bagi saya sampai saat ini. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Kamu pernah tahu firman Tuhan? Pernah usaha? Pernah? Sudah dibaptis? Kamu Protestan atau Katolik atau apa? Hah? Hah? GBI? Aduh, apalagi GBI? GBI itu saya belajar dari GBI dan sangat luar biasa GBI. Ya. Yang bisa menolong kamu sekarang hanyalah Tuhan. Kamu sudah pada tahu Tuhan. Kamu ingat itu? Ketika kamu terapung-apung, kamu makan terus, tapi kamu hidup, kamu selamat. Itu karena Tuhan. Nah, sekarang ini hanya tinggal kamu menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan Tuhan yang menolong kamu. Kemarin kamu salah, ya, saya salah. Mengaku di hadapan Tuhan, minta ampun, minta maaf kepada keluarga, minta maaf kepada orang-orang. Saya salah. Itu aja, buka hati. Tak usah kamu membela diri dengan, oh saya tidak begini, saya begini, saya begini. Jujur, itu namanya rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Kamu mau melakukan itu nggak? Kamu mau? Saya mau kamu berubah setiap hari. Saya ada di sini setiap hari, saya akan melihat itu. Setiap kamu berdoa, ya minta Tuhan jawab kamu, ubah sikap hidupmu, ya. Yang menikah, tak lalu kamu jauh sehingga akhirnya setan memakai kamu, ya, menutup mata kamu untuk hal-hal yang baik. Tuhan selalu menunggu kapan saja kita datang, kita mohon ampun diterima. Tinggal kita saja. Tidak ada orang yang bisa, ada yang bisa berdoa, ada yang tidak. Nah, bicara saja apa yang ada di dalam hatimu, sampaikan kepada Tuhan. Ya. Tak usah kamu sampai dikeras-kerasin, dibentak
dibentak, dipukul-pukul, diapakan, tak usah, kamu jujur saja bilang, toh sudah terjadi. Angelina tidak bisa hidup lagi. Angelina tidak bisa hidup lagi. Kamu tahu cerita Tuhan Yesus ketika disalib kan? Sebelahnya kan ada orang penjahat, katanya kan penjahat besar. Tetapi karena dia percaya kepada Yesus, Tuhan ingat saya. Dia bilang sekarang pun dosamu diampuni. Kamu ingat itu, jadi kalau kamu mau datang kepada Tuhan, tapi Tuhan mau juga kamu berubah. Ya, tidak saja minta ampun, tetapi mengaku dosa. Itu yang Tuhan mau. Mengaku dosa, Tuhan mengampuni. Tapi kamu tidak pernah mengaku dosamu, bagaimana Tuhan mau mengampuni? Mengaku dosa itu tidak saja kepada Tuhan sendiri, minta maaf kepada keluarga. Ya. Saya keliru kemarin, ngomong yang benar kepada polisi. Ya. Biarlah proses sidang berjalan dengan lancar. Ini sudah ada bapak-bapak pengacara. Apa mau membayar bapak-bapak ini? Tidak. Hah? Itu semua Tuhan pakai setiap situasi keadaan untuk menolong kamu. Yang cuma kamu tidak menyadari. Kamu terus dengan ego, kamu mengarang sana, mengarang sini. Ya. Coba kamu jujur lihat sebenarnya. Kemarin kamu lain, hari ini kamu lain. Mungkin juga kalau mau pukul kamu kasih mati juga terjadi. Hanya hatimu saja. Hatimu saja, buka hati. Buka hati. Tuhan, ini aku Tuhan, ampuni saya. Kamu menangis di hadapan Tuhan, berlutut berdoa. Sudah kamu berdoa sejak dari kamu bunuh Angelina sampai hari ini, kamu gak ada rasa bersalah? Ada rasa bersalah enggak? Ini tidak masuk dalam pemeriksaan kita dua ini, hanya teman pribadi saja, ya, untuk bicara saja. Kamu dari Angelina mati itu, kamu ada rasa bersalah? Ada? Pernah kamu berdoa minta ampun Tuhan, saya yang salah, saya yang salah? Nah, coba kamu bayangkan kalau itu adikmu, ya, orang buat begitu, ya, anak kecil kemudian kamu berkuasa, betul-betul sampai mati, bahkan mungkin kamu bungkus dia itu dia udah mati loh. Terus saya percaya dia udah mati, terpaksa dia mati karena sudah kehabisan nafas. Sekarang tinggal kamu buka hati, ngomong yang jujur, ya. Dengan kamu jujur, ya, dengan kamu jujur, kamu cerita apa adanya. Orang lain, oh dia kemarin itu hilaf, dia keliru, begitu. Tapi kalau kamu berpilih-pilih, oh memang kamu watakmu pembunuh, jangan-jangan kamu sebelumnya sudah pernah melakukan begini, pembunuhan atau pemerkosaan di kampung atau di mana? Pernah? Pernah? Mungkin di sana tapi tidak diketahui. Kamu sumbah mana? Sebetulnya bukannya sumbah barat daya yang berantem, yang berkelahi semua sehingga perang suku itu kamu lari ke Bali. Kamu turunan Arab, Timur Timur Asli. Kau tinggal di kampung Arab. Di situ, ya, dari namamu kamu Sumba asli. Biasanya orang Sumba itu campur dengan orang Sabu tuh. Bapak mamamu Sabu nggak? Sabu apa? Rejua. Kamu apa? Nakitu. Apa yang mau kamu? Apa yang bisa saya buat kamu yang kamu mau? Bilang saya. Kamu mau meminta bantuan kepada saya? Apa? Saya akan melakukan untuk kamu kalau saya sanggup.
besok saya bawa bapak rohani saya pendeta sendiri berdoa untuk kalian. Memang, tapi saya berharap setelah itu kamu tidak tinggal pintu. Saya mau kamu jujur satu kata, jangan kamu mengubah ini, mengubah itu, ya, membuat panjang pekerjaannya, gitu. Kalau apa yang kamu omong tidak cocok dengan bukti, berarti namanya kamu pembohong. Kalau kamu sudah membunuh, sudahlah, jangan lagi pembohong, ya. Belajar, belajar. Kenapa kamu hidup itu hidup ini dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk kamu hidup. Sebenarnya harusnya kamu manfaatkan. Kasihan keluarga itu yang kehilangan anakmu. Kasihan keluargamu, orang tuamu yang mendengar kamu keluar di TV, pasti dilihat di sana, di kampungmu. Kamu karena sering berbohong, ya, saya berani mengatakan itu karena saya membuka surat-surat yang saya dapat. Tapi saya malas, berbicara marah-marah lagi kepada kamu. Saya mau kamu aja yang berbicara. Saya mau kamu buka hati. Itu saja satu. Jujur di hadapan Tuhan. Bagaimana kamu bilang jujur di hadapan Tuhan yang nggak kelihatan? Kita yang kelihatan kamu nggak jujur, bagaimana Tuhan yang nggak kelihatan kamu jujur? Ya. Kamu sudah makan? Belum? Mau makan? Mau makan sekarang? Hah? Udah? Minum? Minum. Ayo. Kita tuh diajari untuk mengasihi. Musuh pun kita kasihi. Mungkin saya tahu, mungkin kemarin kamu mungkin panik, ya, karena anaknya berteriak atau ini, akhirnya kamu biarkan supaya tidak ketahuan dan sebagainya. Oke lah, itu sudah terjadi, sudah tidak bisa hidup lagi untuk ini. Sekarang bagaimana caranya supaya prosesnya lancar? Itu saja. Tak usah lagi menyusahkan diri membuat ini dan itu, ya. Ada lagi yang mau sampaikan? Itu di dalam tasmu ada baju-baju perempuan, bajunya siapa? Oh, kamu bawa terus ke sana kemana? Nah, kamu kemarin tuh datang sini datang dari Sumba atau dari mana? Dari Sumba atau dari mana? Di sini, istrimu meninggalkan kamu. Istriku yang BPJS dan swasta sama Kartu keluarga. Kakaknya di Bali atau di sini? Oh, di sini. Di orang mana? Kamu menikah atau tidak? Atau hanya hidup bersama? Nikah siri itu bagaimana? Mana ada orang Kristen nikah siri? Kamu ikut dia jadi Muslim untuk nikah siri? Oh, itu kamu melenceng, jangan main-main. Itu dari kamu hanya sekedar ini pasti kamu berpikir saya hanya sekedar aja supaya bisa menikah. Nggak boleh bermain-main. Ini nggak gitu. Makin jauh kamu berjalan, iblis pakai kamu. Itulah iblis pakai kamu. Besok saya yang melakukan pemeriksaan kepada kamu, ya. Kamu mau kamu jujur kepada saya, ya. Saya tidak percaya kamu itu ada darah di kamar mandi, ya. Ada darah di tembok. Kamu bawa anaknya ke kamar mandi, atau kamu benturkan dia di kamar mandi. Saya tidak masukkan di sini.
Tapi di kamar mandi ada darah. Misalnya sudah Darahnya setelah diperiksa itu darahnya Angelina. Bagaimana saya mengatakan kepada kamu kalau kamu gagal? Terus bagaimana darah Angelina bisa sampai di kamar mandi? Apa kamu membawa dia untuk cuci di kamar mandi? Tidak bawa kemana? Tidak melewati ke kamar mandi? bisa ditembak. Bisa berkarat sama dia. Terus kamu yang tahu apa yang kamu lakukan. Saya tidak tahu, Tuhan yang tahu. Kamu buat kamu sekarang letih lesu enggak? Sekarang beban berat ya? Uangmu kemarin kemana kamu dapatkan? Kan anaknya umurnya bayar gajinya 1 juta. Masih banyak suara di hati saya, suara Adikmu sekolah, laki perempuan. laki jauh, laki Angelina itu juga adikmu sebenarnya. Kamu sayang adikmu, kenapa kamu tak sayang dia? Kenapa kamu tidak sayang dia? Kira dia sebenarnya, cuma sekarang kamu jujur supaya dia juga aduh Angelina, saya minta maaf, saya minta ampun kamu tuh. Kamu itu terlalu sadis nak. Ini dia mengisi di adikmu. Kamu kerja tentang tai ayam untuk mengirim uang untuk adikmu. Kan begitu. Sama orang tua Angelina juga mengasihi anaknya. Sampai kayak kamu. Kalaupun dia ada caranya dia marah sedikit, kamu namanya tidak pernah dimarah di rumah. Saya ini juga dimarah kalau saya salah sama orang tua. Diteriakin, itu biasa. Kamu kasih statement di media, oh ibunya jahat, itu maksudnya apa? Saya tahu. Sekarang saya mundur lagi, saya berpikir, oh kamu supaya orang mengarah tuduhannya terhadap ibunya. Begitu. Kamu membangun opini itu, membangun pendapat masyarakat. Akhirnya sekarang semua dan berhasil. Gitu. Kalau betul begitu, kalau tidak betapa jahatnya, Tuhan marah. Tuhan marah. Saya jadi pendeta, saya mau ambil Alkitab sekarang. Tuhan benci orang yang berdusta. Kan itu jangan saksi dusta. Kan itu. Kamu sekolah sampai tamat. Kamu sekolah tamat. Sampai SMP di Sumba. Dua agama bisa kamu pelajari. Hal yang baik ambil. Nah, kan itu. Pasti kamu juga dapat pelajaran.
pelajaran kan, apalagi SMP mau dia pesan hal yang baik tidak diajarkan kan begitu. Di rumah kamu dapat pelajaran kita beragama Kristen. Kamu waktu itu masih gereja nggak? Apa dari kecil memang nggak gereja? Nggak sekolah minggu sampai SMP. Setelah merangkul nggak pernah gereja, tidak pernah sama sekali. Sudah habis, sudah Pak Eri. Ini tinggal apa? Baru dikasih saya ini tanda tangan, saya kan mau minta kopiannya. Ya, amin. Oh, Saya bawa ke ini ya, Bapak Ibu tadi. Jadi disuruh baca dulu Pak. oh. Ini jelek nih ininya. Nus itu siapa lagi? Oh ya, kamu kirim itu uang kepada adiknya. Terus kemarin kan juga mereka kasih kami dari uang 1 juta dari Katerina, Kristina dikasih uang. Makanya kamu sudah buat lubang sebelum jenjang, kamu sudah rencana. Iya, tapi kamu tidak gali lagi tanda lahirnya. Padahal dia kan suruh kamar di situ. Itu punya sendiri yang suruh saya rencananya. Betul, itu cocok. Saya rencananya untuk yang PSKN. Cuma kami kerja terlalu dalam. Untung saja ada orang lain yang tahu ibu itu kasih tahu kalau anaknya hilang. Kalau nggak bisa kamu juga ngomong di ibu Margareta sama-sama dengan anaknya mungkin kamu kalau sampai ibu Margareta bisa takut karena kamu panik. Orang itu Angelin itu kamu panik kan, jadi kamu bunuh dia. Apa kamu sudah rencana mau bunuh dia? Tidak ada rencana, hanya panik, kaget dia panggil mama itu. Mas Endi. Mas Endi ini di mana? Ya. Maksud saya gini Pak Erik, Pak Kasal kan mau koreksi, mau baca dulu biar nanti sekaligus dari awal sampai akhir yang mana ini baru dikasih ke Pak Isa. Gitu. Kalau saya minta kopi yang ini, karena kemarin katanya hari ini, Bu. Terus tadi pesan dari Pak Aposan juga, minta aja BAP-nya. Yang duluan itu kemarin, Iya. yang ini Pak Kasal. Terus gitu. Ya, Ya, cek dulu ya. ya, boleh. Tunggu sebentar saya bilang biar Pak ada. Siap, iya. Pada dia cek lagi Pak lama lagi. Iya. Mungkin.
puasa Pak, udah 3 hari. Oh, bolak-balik hati terus Pak. 3 hari puasa Pak. Subuh guys. Ini Mas bilang ini ambilin yang kemarin itu tanda tangan dulu ya, yang pemeriksaan kemarin kasih Pak Erik 1 ya. Yang pemeriksaan kemarin? Yang ini besok aja, bukan besok ya, saya cek dulu ya, cek dulu. Biar ada lah Pak Erik bahwa dari kemarin belum ada Iya, kopi. belum Pak. Oh, pemeriksaannya kemarin? Iya, belum datang Pak. Jadi Biar- siapa kan? Tanda tangan penyidiknya Oh. tanda tangan. Yang mana yang dikasih, tanya penyidiknya. Yang mana yang dikasih Pak Erik yang kemarin? Kamu berterima kasih ya, masih ada orang lain yang ngasihkan. Kalau orang mau ngasih ini Pak Erik nggak mau sini Pak, nggak mau di sini sampai malam-malam ini. Nggak dibayar, nggak ada uang, polisi tidak membayar, dan kamu juga lebih-lebih lagi tidak membayar. Untuk mendampingi kamu di sini. Kamu tahu kamu buat begitu, kamu tahu akibatnya. Semua orang akan takut dengan orang suami. Akan takut dengan anak-anak semua yang ada di sini, pasti mereka pecat kan? Seperti itu. Dianggapnya, aduh gawat nih orang suami pembunuh berat ini. Itu kamu merugikan teman-temanmu yang lain. Kemarin orang yang nelfon saya, Bu, tersangkanya orang semua. Nanti mantu langsung lagi perempuan. Oh iya, ngeri. Aku berhenti. Takut. Karena dikiranya karakternya seperti itu. Ya. Padahal kamu tahu, orang semua itu orang yang rajin, orang yang jujur. Tapi akhirnya membuat itu image-nya begitu pendapat orang model kamu. Gak berani. Mungkin mereka semua akhirnya pada akhirnya akan pulang kampung karena tidak mendapat pekerjaan. Ini yang buat saya Pak. Iya. Sudah ditandatangani? Sudah. Ya. Biar ada lah yang dibawa pulang. Di sini saya udah boleh balik kanan ini. Iya. Maaf ya Pak, sampai malam-malam Sama-sama terus. saya terima kasih juga. Terima kasih sampai ngantuk Pak. Ya. Pak, terima kasih banyak. Saya udah pemeriksaan. Iya, besok nanti kita calling ya Pak ya. Mungkin gantian, kita harus melakukan pemeriksaan berganti-gantian. Kamu mau besok saya periksa? Biar cepat selesai. Ya cepat selesai. Asal kamu jujur. Saya nggak mau lama periksanya. Punya Alkitab. Cuma punya saya bukan. Betul. Ya, Ngajar seperti itu. ada sumber yang lain gitu. Ya, Ya, katakan. Ya, sudah. ya. Terima kasih ya Pak ya. Nah. Itu Gus ya. Saya minta kamu jujur supaya meringankan dirimu sendiri. Dan Tuhan senang orang yang jujur. Oh anak ini itu namanya kamu mau berubah, mau bertobat. Tapi kita sudah salah, kita bikin lagi supaya orang nggak menganggap kita salah. Nggak usah lagi kita membela diri. Biar Tuhan yang membela bagi kita. Biar Tuhan yang bertindak bagi kita. Kamu berdoa di Tuhan, tolong saya sekarang ini, saya nggak tahu nasib saya. Mau dihukum mati, mau diapa, Tuhan yang tahu. Tapi saya
mau berubah. Saya mohon waktu, saya minta kesempatan, Tuhan beri kesempatan saya untuk saya berubah. Artinya apa? Kalau kamu diberi kesempatan berarti hukuman tidak terlalu lama. Gitu. Kamu bisa saya percaya nggak? Bisa saya percaya? Apa siapa tuh? Cik mungkin. Oh, Kamu makan kue? Kalau begini Gus, kalau saya berpikir begini, kalau misalnya pada saat kamu melakukan itu, Ibu Margaret menjerit, pasti kamu juga bunuh Ibu Margaret. Sama-sama kamu bunuh dia, Margaret. Pasti, karena kamu kaget, kalah, nanti ketahuan makin lagi. Dosa itu begitu dari kecil, ya, kemudian lama-lama besar dan akan menghasilkan maut. Namanya maut itu kematian. Itu akhirnya hatinya sudah nggak ada rasa salah, hatinya sudah tertutup oleh dosa, sudah tidak merasa berdosa lagi. Akhirnya itu setan yang sudah menduduki hatinya, ya. Coba saya bicara apa keadaan, ya mudah-mudahan mereka mau rusak ini. Ini tinggal ini sendiri. Mas Edi nggak mau dengar masukan, nggak Mas Edi nggak mau dengar masukan, nggak boleh. Saya sudah lihat dari, saya sudah mengerti dari kita nangani TPPO itu. Oh, ini tidak bisa, berarti tidak bisa. Pak Kasat dengar tadi Pak Kasat kecewa kan? Kau pendeta saya itu masih ada nggak dari GPI itu? Di Sumba ada GBI ya? Bukannya Merapu, kamu agamanya Merapu? Kamu sudah berapa lama tidak pulang kampung? Sekali aja kalau di 2010 sampai sekarang belum pulang kampung. misalkan yang sampai di kali 2008, 2010, 10 dan 40. Oh, tinggal ibumu. Ibumu umur berapa? Semua ada ibu. Kamu nomor berapa? Kakak-kakakmu yang lain gimana?
sini tidak ada kakakmu? Semua di Sumba? Nggak ada yang merantau? Begini bos, kamu itu Tuhan sudah bilang ini jalannya toh, harusnya kamu jalan lurus, di sana ada berkatnya, ya. Tapi karena kamu jalannya bengkok ke sini, lu lihat saya, jalan bengkok ke sini, Tuhan bawa kamu ke sini. Kamu melawan nih bengkok ke sini, Tuhan bawa ke sini. Yuk. Ya, jadi Tuhan ini sedang membawa kamu kembali ke jalur Sentuhan. supaya berkat yang Tuhan siapkan itu. bagi kamu ada. Ada bosok kafe. Rusak. Kamu mau nggak terima berkat? Sentuhan rohani dulu. Berkat sering Tuhan siapkan menunggu. Cuma karena kita aja manusia ini jangan bengkak-bengkok. Tuhan bilang apa? Ini nggak dilihat tuh. Seseorang itu dikira jalannya lurus karena bengkok. Gitu. Tuhan yang tahu jalan kita. Nggak mau. Nggak. Kasih sentuhan rohani. Saya mau kalau kamu itu, saya mau bawa wanita saya. Nanti kan saya malu sama pendetanya. Ibu ini suruh melayani orang, tapi orangnya nggak mau berubah. Kamu mau berubah nggak? Benar? Bos, kamu lihat saya dulu. Kamu mau berubah nggak? Terus nanti kalau saya bawa pendeta saya bawa pendeta saya malu. Ini orang nggak mau berubah, nggak mau mengaku dosa atau apa? Saya bawa dia. Orang yang mau berubah itu kan saya sudah bilang, kita bilang apa? Tidak, kamu mengaku dosamu supaya kamu diampuni. Kamu tetapkan hatimu dulu. Aduh, saya harus mengubah diri saya mau mengaku dosa saya. Biar Tuhan mengaku dosa. Biar tidak malu saya bawa pendeta kalau kamu sendiri masih nggak jujur, masih bohong. Cuma dia tumpang tangan untuk kamu. Ya, kasihan. Bersih dulu. Tuh. Punyamu tadi dihabisin, diminumi. Yang mana yang minum? Nah, dihabisin. Ini minum apa enggak? Enggak mau. Enggak. Ini pinjam. Orang enggak bersih dulu. Ayo, buang semua. Yang kotor-kotor sini. Udah. Celananya kenapa sih? Darah. Cek. Ambil plastik itu. Plastik, Pak. Suruh masuk Gus. Celana itu yang hitam itu ada deh yang kamu bungkus di dalam Angelin itu kan hitam, ada merah-merahnya deh. Di situ. Iya. Nah, kamu keliru nanti. Itu toh celananya kamu bilang tinggalin. Kamu celana yang Ya, kamu kamu pakai pakai. hari itu tuh. Jangan pakai itu untuk tempat untuk sampah. Kamu taruh di dalam spray dengan Angelin itu. Manjat Angelin itu. Iya kan? Sama spray. Ada itu. merah-merahnya di sini. Iya kan? Benar gini. Celana yang dia pakai itu tuh dibungkus di itu. Betul. Iya. Udah. Iya, matanya dia. Buang dulu, Bu. Ini Udah, dia ngomong dia langsung. Ini spraynya. Udah, matanya dia. Ini. Matanya dia orang udah merahnya saya udah cek.
Ya. Gerdok kok ini. Masih apa? Ini dong ini. Ini apa nih? Ini semua ada apa minum di dalam. Hmm? Kasih dia siapa sih minum di dalam. Iya dah.